Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berita. Saya Rizka Pertiati. Saya Siti. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tabel 15A sistem hukum di Indonesia. Makna dan hukum karakteristik. Makna dan hukum karakteristik keadaannya perintah atau larangan yang harus dilakukan
seperti kita berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi. Yang kedua, seperti kita melakukan upacara adat dan masih banyak lain sebagainya. Dan selanjutnya juga ada hukum terakat. Hukum terakat ini merupakan hukum formal tata negara sebagai bentuk perjanjian antar negara. Dalam hukum terakat ini menjadi beberapa jenis. Yang pertama terakat bilateral, yang kedua multilateral dan kolektif. Yang terakhir adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi ini keputusan yang diambil oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan yang belum diatur dalam undang-undang. Di dalam hukum jurisprudensi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu jurisprudensi tetap, jurisprudensi tidak tetap, jurisprudensi semi yuridis, dan jurisprudensi administratif. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum di berbagai peraturan negara, umumnya bersifat tegas, kaku, dan menjamin kepastian hukum. Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, perda, dan lain-lain. Hukum tertulis dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang dikodifikasikan dan hukum yang tidak dikodifikasikan. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dibentuk oleh lembaga berwenang, namun lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya hukum adat. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini atau sudah ditetapkan. Contohnya KUHP pidana, KUHP perdata, dan lain-lain. Sedangkan ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang dicita-citakan atau diangan-angankan di masa mendatang. Contohnya rancangan undang-undang yang belum disahkan DPR. Tujuan terturunnya hukum suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta menciptakan suasana tertib, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia. Hukum ini ditetapkan oleh Masyarakat Hukum Negara Indonesia karena itu hukum ini baru aja ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dalam dua hal. Pertama, proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia menyatakan hari ini kemerdekaan negara Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3. Yang berikutnya adalah berdasarkan cara penerapannya. 1. Hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah. Contoh dari hukum material ada pidana dan ada perdata. Hukum kedua adalah hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material. Contoh hukum formal adalah acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, hukum perjanjian antar negara, dan adat. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum maksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun semua mempunyai paksaan yang mutlak. 2. Hukum yang mengatur adalah hukum yang mengesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Berdasarkan isinya, hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. 2. Hukum privat. Hukum privat adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.